Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kamara dari kelas Informatika A 2019 dengan NIM 1915016050. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa project data mining, di mana project data tersebut disimpan dalam bentuk file laporan yang berjudul Penerapan Data Mining pada Penjualan Menggunakan Metode Clustering Studi Kasus PT Indomarko Palembang. Jadi untuk introduction-nya, pertama PT Indomarko Palembang sendiri itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman yang dijual kepada mitra yang sudah terjalin kerjasama. Jadi mitranya di sini salah satunya ialah PT Indomaret cabang Palembang. Jadi di sini topik masalahnya itu perusahaan ingin mengetahui jumlah penjualan makanan dan minuman pada masing-masing toko Indomaret yang ada di Palembang khususnya. Kemudian dari data tersebut diterapkan data mining yang salah satu caranya yaitu clustering atau pengelompokan. Jadi setelah mereka tahu apa yang ingin mereka bahas, kemudian mereka menyimpulkan batasannya. Jadi batasan masalah di sini ya ialah batasan masalah yang akan diterapkan pada data mining clustering, yaitu data penjualan produk makanan dan minuman di PT Indomarko Palembang. Jadi di sini setelah mengetahui batasan masalahnya, kemudian menentukan metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan di sini ialah metode agglomerative hierarchical clustering algorithm, yaitu clustering berdasarkan hierarki serta hasil analisis tersebut berbentuk pola pada penjualan produk makanan dan minuman di PT Indomarko Palembang. Kemudian, tujuan dari penelitian ini ialah menerapkan data mining sudah tentu pada penjualan produk makanan dan minuman khususnya. Untuk produk lainnya mungkin dibahas di laporan lain. Khusus di sini hanya dibahas tentang penjualan produk makanan dan minuman. Di PT Indomarko khususnya itu di mitranya yaitu PT Indomaret cabang Palembang. Jadi di sini mereka ingin mencapai suatu tujuan di mana terbentuk pola penjualan produk makanan dan minuman yang paling diminati atau paling tren konsumen yang ada di Indomaret yang tersebar di Palembang. Kemudian hasil tersebut akan di outputkan sebagai grafik atau mungkin semacam tabel clustering atau tabel pengelompokan. Jadi bisa diketahui produk mana saja yang banyak diminati oleh konsumen di daerah sana. Kemudian lanjut pre-processing the project. Jadi di sini sebelum dilakukan pengerjaan proyek itu ditentukan dulu apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data di sini mereka menggunakan metode observasi dan studi pustaka. Observasi itu ialah melihat dan mempelajari permasalahan yang ada di lapangan secara langsung. Kemudian untuk studi pustaka ya dengan cara mencari bahan pendukung melalui buku maupun internet seperti teori-teori dan rumus-rumus yang akan digunakan. Kemudian itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan sendiri itu satu unit komputer yang memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu Intel Core i3 atau sejenisnya, kemudian RAM 2 GB atau lebih, kemudian hard disk 320 GB, mungkin sedikit di bawahnya masih bisa. Kemudian printer Windows 10, Microsoft Word 2013 atau di atasnya, dan yang terakhir itu aplikasi pemrograman PHP. Kemudian setelah mengetahui metode pengumpulan data dan alat dan bahan yang digunakan, kemudian kita perlu memahami teknik analisis data. Jadi teknik analisis data di sini menurut Saifullah itu adalah pembuatan perangkat lunak menggunakan pemodelan perangkat lunak dengan paradigma waterfall atau biasa disebut paradigma air terjun yang meliputi 6 proses. Proses pertama itu System Information Engineering. Kemudian ada analisis, desain, coding,
pengujian, dan maintenance. Sistem informasi itu sendiri di mana kita mengumpulkan eh, mengumpulkan atau merancang teori-teori sistem informasi yang baik yang akan dieksekusi di sebagai aplikasi atau sebagai codingan. Kemudian dianalisis sendiri itu menganalisis data yang diperlukan apa saja dan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan proyek. Kemudian ada desain. Desain itu di mana kita menampilkan output yang mudah dipahami oleh user atau pengguna sehingga desain yang kita terapkan itu tidak menjadi salah paham, ambigu atau sulit dimengerti. Kemudian ada tahap keempat, coding. Coding jelas ini untuk menerapkan sistem yang kita rancang ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Sebagai kasus di sini menggunakan pemrograman PHP. Kemudian lanjut pengujian. Jadi setelah aplikasi atau sistem informasi tersebut telah jadi, kemudian kita melakukan pengujian untuk menemukan apa saja hal-hal error yang terjadi dalam sistem. Misal mungkin ketika login atau beberapa data yang mengalami bug atau error. Kemudian yang terakhir adalah maintenance. Jadi maintenance ini ketika aplikasi atau sistem informasinya telah jadi secara utuh, sudah diuji dengan pengujian yang baik, nanti setelahnya ini dirilis ke masyarakat umum. Jadi setelah digunakan oleh masyarakat umum, kemudian masyarakat memasukkan kritik dan saran serta em, memberikan beberapa masukan tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga nanti akan adanya penambahan atau perubahan dalam sistem yang ada di perangkat lunak atau aplikasinya tadi. Kemudian lanjut ke literatur review. Nah, jadi sini beberapa teori dasar yang mendasari laporan ini. Kemudian dari literatur review juga ini ada dibahas teori-teori yang digunakan dalam menghitung serta mengimplementasikan output yang sesuai dengan rumus-rumus dari metode data mining itu sendiri. Yang pertama ada menurut Alfata, data mining adalah proses menggunakan teknik statistik, perhitungan, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai basis data besar. Jadi adapun tahapan data mining ialah data cleaning, data integration, data selection, data transformation, pattern evaluation, dan knowledge presentation. Data cleaning itu sendiri yaitu metode di mana kita membersihkan data dari sampah atau residu-residu dari data yang tidak digunakan. Kemudian kita mengambil data-data yang diperlukan saja. Selanjutnya itu data integration, yaitu kita mengintegrasi data supaya data yang dikeluarkan itu benar-benar terintegrasi sehingga dapat diproses dengan baik. Kemudian data selection itu pemilihan data yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan sehingga data yang kita punya itu tidak eh, istilahnya itu tidak memakan proses yang banyak. Jadi cukup data yang pas dan tepat sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak untuk memprosesnya. Kemudian itu ada data transformasi yaitu transformasi data. Data tersebut diubah ke hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada pattern evaluation, itu pola yang dievaluasi atau evaluasi pola dari data-data yang telah ada kemudian dievaluasi lagi. Dan yang terakhir itu di knowledge presentation, yaitu presentasi dari hasil pengetahuan yang kita temukan dalam project tadi. Kemudian secara garis besar metode clustering dibagi dalam dua tipe, yaitu tipe hierarchical dan non-hierarchical. Hierarchical menggunakan N kali N similarity matrix, sedangkan non-hierarchical membagi dataset menjadi sebuah level single partisi dengan atau tanpa pencocokan antar cluster. Jadi metode yang digunakan di sini yaitu metode hierarchical, yaitu metode yang menggunakan N kali X N similarity matrix. Kemudian lanjut implementasi. Jadi setelah terjadi em, persiapan-persiapan dan teori-teori yang telah ditemukan untuk mendukung proyek ini, kemudian langsung diimplementasikan ke dalam simulasi pemrograman PHP. Jadi sistem informasi yang dibangun nantinya itu mengeluarkan output
berupa grafik penjualan atau tabel penjualan, di mana dari tabel tersebut dapat diketahui apa-apa saja yang menjadi tren konsumen yang dapat berupa produk makanan atau minuman. Kemudian lanjut, ini merupakan tampilan dari sistem informasi yang telah diperoleh. Itu ada yang pertama dari kiri atas itu login, tampilan login, username dan password. Kemudian di bawahnya itu ada data Indomaret yang ada di Palembang. Itu ada 10 data, 10 data wilayah, kemudian ada masing-masing jumlah Indomaret di wilayah tersebut. Kemudian di tengah atas itu ada tambah data Indomaret. Jadi setelah ada data yang telah tersedia di dalam sistem informasinya, kita masih bisa menambahkan data jikalau ada perkembangan dari jumlah Indomaret yang ada di beberapa wilayah. Kemudian itu yang terakhir itu merupakan output tahap 1 dari klaster data penjualan, yang dimana hasil klaster tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel dengan range kelas dan wilayah yang tersedia. Selain itu juga proses clustering ini melakukan pemilihan kelas dan pemilihan produk sehingga kita tahu apa saja yang nanti ditampilkan dalam grafik penjualan. Misal di sini contoh itu ada pilih kelas A, kemudian pilih produknya itu ale-ale, kemudian pilih waktu atau bulan itu di bulan Januari. Terus hasilnya ditampilkan seperti gambar yang di sebelah kanan. Data penjualan pada kelas A itu ada beberapa wilayah, kemudian ada jumlah penjualannya, terus rata-rata penjualan. Hasil akhirnya itu ditampilkan dalam bentuk grafik seperti yang tertera di gambar atau di layar. Itu ada persenan-persenan dari wilayah mana saja yang memiliki jumlah penjualan yang besar, sehingga dari yang didapatkan itu hanya satu yang memiliki tingkat persenan mencapai 43%. Jadi kesimpulannya, data mining dengan menggunakan aplikasi yang dibangun dapat membantu PT Indomarko sebagai gambaran bagi pengambilan keputusan. Karena dari hasil yang diketahui tadi, itu kita tahu produk-produk mana saja yang mungkin atau memiliki kemungkinan minat yang terbesar, sehingga kita mungkin bisa memfokuskan produk-produk tersebut sehingga tidak terjadi kekosongan produk atau mungkin marketing-marketing lainnya. Kemudian pengolahan data itu menghasilkan informasi yang cukup untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Aplikasi yang dibangun dapat mengurangi penumpukan data yang tidak sesuai atau kurang bermanfaat. Jadi bisa memperkecil penggunaan data. Jadi data-data tersimpan itu data-data yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.